Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kali ini saya akan menceritakan alur film horor dari Filipina yang berjudul Lilim yang diproduksi tahun 2025 dan diperankan oleh Heaven Paralejo, Riza Kenon, serta masih banyak lagi aktor lainnya. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Isabel yang mencari penampungan untuk adiknya yang bernama Thomas setelah Isa membunuh ayah kandungnya karena sering menyiksa mereka berdua. Yang kemudian Isa membawa Thomas ke sebuah biara yang sering diceritakan oleh ibunya. Namun saat berada di sana, Isa mendapati banyak keanehan yang dirasakannya, yang bahkan sampai mengancam nyawa mereka berdua. Dan inilah dia, Lilim. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang tewas bersimbah darah karena dibunuh oleh anak kandungnya yang bernama Isa. Isa beralasan kepada adiknya kalau dia melakukan hal tersebut karena terpaksa untuk melindungi mereka berdua. Dan saat Isa hendak membersihkan sisa darah di tubuhnya, tiba-tiba lalu setelahnya, Isa hendak membawa Thomas ke sebuah biara, di mana terdapat panti asuhan di dalamnya. Pada saat itu, Thomas meminta pergi ke rumah neneknya, tapi Isa menolaknya, dan hal itu membuat Thomas kesal, lalu keluar dari mobil dan meninggalkan Isa. Sabi mo, pupunta tayo kay Lola. Lang din kita! Tomas, wag! Setelahnya, Isa mencari Thomas ke dalam hutan sampai malam hari tiba. Pada saat itu, tanpa sengaja Isa melihat seseorang yang membawa koper besar di tangannya. Yang sesaat setelahnya, orang tersebut menghilang di balik pohon tua. Dan saat Isa memperhatikan sekelilingnya, tiba-tiba saat tersadar, Isa melihat cahaya yang terang di kejauhan sana. Yang setelahnya, Isa mencoba menghampirinya. Dan ternyata, itu adalah sebuah biara seperti yang sering diceritakan ibunya. Lalu Isa memasukinya. Dan saat Isa memperhatikan foto-foto aneh di dinding biara, tiba-tiba Isa mengira itu adalah Thomas. Kemudian mengejarnya sampai ke lantai 2. Dan sesampainya di lantai 2, dia mendapati lukisan seorang dewi yang bolong di salah satu matanya. Yang setelahnya Isa mendengarkan suara-suara semacam seseorang yang melakukan ritual dari sebuah ruangan. Dan saat Isa hendak menghampirinya, tiba-tiba Isa yang ketakutan berlari sampai ke lantai bawah. Dan sesampainya di bawah, Isa mendapati beberapa wanita dengan pakaian putih yang kemudian menghampiri Isa. Hindi niyo sinasadyang Kailangan ko lang ho ng tulong. Nakabukas ho kasi yung kapatid ko, si Tomas. Di sini kita akan diperkenalkan dengan beberapa wanita tersebut. Di sana ada Suster Helena, Tri, dan Vina. Lalu ketua mereka yang bernama Suster Marga. Dan juga ada Gabriel, yaitu pria yang bertemu dengan Isa sebelumnya. Di sini Suster Marga menjelaskan kalau tempat itu adalah panti asuhan. Yang kemudian Isa menanyakan, di manakah tempat anak-anak panti berada? Akala ko lang. Pero na po to, di ba? Nasaan po yung mga bata? Lalu Isa dibawa ke kamar anak-anak dan menemukan Thomas yang sudah berada di sana. Namun pada saat itu, Thomas nampak kebingungan dan tidak mengatakan apapun. Dan saat Isa pergi, nampak sosok yang memperhatikan Thomas dari bolongan lantai 2. Berpindah ke rumah Isa, di mana diperlihatkan polisi yang sedang memeriksa rumah Isa. Di sana ada Muhlis dan polisi lainnya yang bernama Darwin. Karena tidak menemukan petunjuk,
Akhirnya polisi memutuskan untuk mencari Isa dan juga adiknya. Opisina ni Mr. Wala rin sa kanyang mga bata. Tyren, kailangan natin sila Keesokan harinya, Marga memperkenalkan Thomas dan Isa kepada penghuni panti lainnya. Di sini kita juga akan diperkenalkan dengan anak panti yang bernama Nilo dan juga seorang anak nakal yang bernama Prinsipe. Pada saat itu, Isa menanyakan kenapa hanya ada anak laki-laki di panti tersebut. Marga menjelaskan kalau wanita hanya akan menjadi beban, sebagaimana wanita dewasa pada umumnya. Puro lalaki po yung mga nandito. Pilyo talaga itong si Prinsipe. Intindihan mo sana na... Setelah itu, Isa menghampiri Suster Marga di halaman biara untuk berterima kasih kepada Marga karena mengizinkan mereka tinggal di sana. Pada saat itu, Isa menitipkan Thomas karena khawatir Isa tidak akan mampu membahagiakannya. Pero, hindi ko po siya kayang. Salamat po, sister. Setelahnya, Tri mengajak Isa keliling biara untuk menjelaskan bagian biara lainnya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh Isa selama di biara. Pada saat itu, Isa menanyakan ruangan apa yang tertutup di lantai 2. Tri menjelaskan kalau itu adalah kamar Suster Mirasol dan melarang Isa untuk mendekatinya. Baldado na. Hindi na namin siya ni... Suster Tri menambahkan kalau Mirasol adalah senior tertua mereka dan keluar hanya jika ada acara. Namun saat Isa menanyakan hal lainnya, Tri nampak ketakutan. Yang setelahnya suster lain menghampiri mereka dan meminta Isa untuk membersihkan ruangan Marga. Simula ka na maglinis sa kwarto ni Sister Martha. Berpindah kepada Thomas yang sedang bermain dengan anak panti lainnya. Pada saat itu, Prinsipe memaksa Thomas untuk berperan sebagai Mirasol. Prinsipe menjelaskan kalau Mirasol adalah monster yang selalu berkeliaran di sekitar biara dan suka memakan anak kecil. Karena ketakutan, Thomas menolaknya dan hal itu membuat Prinsipe menindas Thomas dan menakutinya. Ano pang hinintay mo? Habulin mo na kami! Mother Mirasol. Okay ka lang? Setelahnya diperlihatkan Thomas yang sedang mandi bersama anak lainnya. Pada saat itu, Prinsipe mencoba membulinya, namun Milo berusaha membelanya. Beruntungnya Helena datang ke sana dan meminta mereka semua untuk kembali ke kamar mereka. Ano? Sasapakin mo ako? Sige. Nung akala mo, takot ako sa ate mo? Bilisan nyo! Para Di malam harinya, Thomas mengatakan kepada Isa kalau Thomas tidak suka berada di sana dan meminta Isa untuk bersama-sama pergi dari sana. Namun Isa menolaknya dan mengatakan kalau mereka lebih aman jika tetap berada di sana. Aayusin ko to. Tiwala ka lang sa akin. Lalu Isa pergi ke kamarnya, namun saat hendak tidur, Isa melihat sosok hantu ayahnya di hadapannya. Dan tiba-tiba, keesokan harinya, anak-anak diarahkan suster ke lantai 2. Namun pada saat itu, Thomas menghampiri kamar Helena dan melihat Helena sedang membuka pakaiannya. Saat Thomas memperhatikannya, tiba-tiba berpindah kepada Isa yang sedang mencari Thomas. Sesampainya di lantai bawah, Isa mendapati Suster Marga yang sedang membotaki Thomas. Suster Marga beralasan kalau dia melakukannya untuk menghindari kutu. Namun pada saat itu, Thomas tidak mengatakan apapun dan hanya diam saja. Lalu Isa pergi ke dapur untuk membereskannya. Namun saat di dapur, Isa merasa ada sosok yang sedang memperhatikannya. Dan saat Isa menghampirinya, tiba-tiba Isa mendengar keributan dari lantai 2. Sesampainya di lantai 2, Isa mendapati Tri yang sedang dihukum karena menjatuhkan sebuah patung kaca, yang setelahnya Helena memaksa Tri untuk berjalan di atasnya. Pada saat itu, Isa mencoba mencegahnya, namun Tri marah dan melarang Isa untuk mendekatinya. Kailangan niya magdusa. Di malam harinya, Isa membersihkan pecahan patung tersebut, yang sesaat setelahnya, Helena menghampirinya.
Helena menjelaskan kalau itu adalah patung Dewi Lilith yang mereka kagumi dan mereka puja, yang merupakan simbol kutukan bagi pria. Sebagai informasi, menurut mitologi Yahudi dan sebagian pemujanya, Lilith adalah iblis yang merupakan istri pertama Adam sebelum Hawa, di mana sebagian dari mereka percaya bahwa Lilith adalah ibu mereka dan yang memberi kebahagiaan bagi mereka saat Tuhan tidak ada untuk mereka. Pengikutnya juga meyakini kalau Lilith terus bereinkarnasi di tubuh manusia sebagai wadahnya. Setelah membereskan semuanya, Isa pergi mandi untuk membersihkan tubuhnya. Namun setelah mandi, Isa mendengarkan suara-suara aneh dari balik foto Dewi di lantai 2. Dan saat Isa memperhatikannya, tiba-tiba pada saat itu, Isa juga melihat Suster Marga yang keluar dari kamarnya. Karena mulai curiga, Isa kemudian mengikutinya sampai ke lantai bawah. Namun, sesampainya di bawah, Isa mendapati Suster Marga yang menerima bayi dari seseorang yang berjubah hitam. Dan hal itu membuat Isa semakin curiga. Di waktu yang sama, diperlihatkan Prinsipe yang mengagetkan Thomas. Dan setelahnya, Prinsipe memaksa Thomas mengambil celana dalam wanita untuk menguji keberaniannya. Dan Prinsipe berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Thomas pun bersedia untuk melakukannya. Good boy. Galingan mo ah. Ingat ka sa baba. Lalu Thomas pun pergi ke ruang cuci untuk mengambil celana dalam wanita yang diminta Prinsipe sebelumnya. Namun sesampainya di sana, Thomas sangat kaget melihat sosok menyeramkan dengan kukunya yang panjang ada di hadapannya. Thomas yang ketakutan hendak segera pergi, namun tiba-tiba ada seseorang yang menariknya untuk menyelamatkannya. Dan ternyata itu adalah Suster Helena. Di sisi lain, diperlihatkan suster lain yang mencari Thomas, karena Thomas tidak ada di kamarnya. Suster mengatakan kalau ibu bisa mencium bau darah Thomas. Namun sampai saat ini, kita masih belum tahu apa yang dimaksud oleh mereka. Setelahnya, Suster Helena mengumpulkan anak-anak dan menanyakan siapakah yang menyuruh Thomas untuk melakukannya. Yang setelahnya Prinsipe mengakuinya dan mengatakan kalau dia bosan berada di sana dan ingin segera keluar dari sana. Nakasawang paglaruan yung mga bata ko na umalis. Masyado tayo nagiging malambot sa mga bata. Keesokan harinya, Isa menghampiri Thomas dan menanyakan apa yang sudah terjadi kepadanya. Namun Thomas tidak bisa mengingat semuanya dan mengatakan dia sepertinya melihat sesuatu. Pada saat itu, Thomas bahkan tidak mau makan karena terus teringat kejadian yang sebelumnya. Thomas, kumain ka nga. Setelahnya, Suster Marga mengumumkan kalau Prinsipe akan diadopsi, yang membuat Prinsipe sangat senang mendengarnya. Namun pada saat itu, Gabriel menatap Isa, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Rinig niyo yun? Makakaalis na ako dito. Tingnan mo. Karena semakin curiga, Isa mulai menyelidiki biara sampai malam hari tiba. Diperlihatkan Isa yang sedang memperhatikan lukisan Dewi di lantai 2. Dan saat Isa merabanya, ternyata ada ruangan lain di belakangnya. Saat menyadari ada suster keluar, Isa segera masuk dan bersembunyi di dalamnya. Di sisi lain, diperlihatkan Prinsipe yang dijemput oleh Helena untuk berpamitan kepada Ibu Mirasol. Pada saat itu, Isa masih memperhatikannya dari balik lukisan. Namun Isa merasa aneh saat semua suster berkumpul di sana menyalakan lilin dan terlihat Marga yang memegang senjata sambil membaca mantra. Nauna sa mundong mag-isa. Kembali kepada Prinsipe yang diarahkan ke depan kamar Mirasol.
yang kemudian Helena memasukkan Prinsipe ke dalamnya lalu menguncinya. Prinsipe nampak ketakutan karena di sana terlihat sosok yang tertutup kain putih terbaring di atas ranjang. Saat Prinsipe menghampirinya, tiba-tiba ada sosok yang menarik kakinya dari bawah ranjang. Dan setelahnya, inilah yang terjadi kepadanya. Hanggang alikabok. Isa sangat ketakutan dengan apa yang dilihat dan juga yang didengarnya. Dan saat Isa memperhatikan sekelilingnya, tiba-tiba Gabriel membawa Isa menyusuri lorong sampai tembus ke dapur, di mana terdapat lemari tua di depannya. Isa menanyakan apa yang terjadi kepada Prinsipe dan meminta Gabriel menjelaskan apa yang Gabriel ketahui tentang biara. Namun pada saat itu, Gabriel hanya diam ketakutan dan menunjuk sebuah lukisan. Karena Gabriel bisu, sampai saat ini kita pun belum mengetahui maksudnya. Keesokan harinya, Isa menghampiri Thomas dan mengajaknya pergi dari sana. Karena Isa menyadari ada keanehan di biara tersebut. Namun Thomas menolaknya dan mengatakan kalau Isalah yang sebelumnya menolak ajakan Thomas untuk pergi dari sana. Kemudian Isa merayu Thomas dan mengatakan kalau Isa sangat menyayanginya dan tidak ingin kehilangan adiknya. Namun saat Thomas menyetujuinya, tiba-tiba Marga menghampirinya dan mengajak Isa berbicara di ruangannya. Tomas, nangyari. Kung ano nangyari noon, walang iwanan. Andito lang pala kayong dalawa. Isa, mag-usap tayo dun sa taas. Di sana Marga menjelaskan kalau ada keluarga yang akan mengadopsi Thomas. Isa yang curiga segera mengatakan kalau Isa sudah menemukan perlindungan lain untuk mereka berdua. Namun Marga meminta Isa untuk tidak membohonginya karena Marga sudah mengetahui semuanya. Yang setelahnya Marga memberikan foto lamanya bersama Esther kepada Isa. Jadi, Esther adalah ibu Isa, yaitu ketua mereka yang sebelumnya. Karena kasihan kepada salah satu yatim yang ada di sana, akhirnya Esther membawanya pergi dan tak pernah kembali. Yang artinya, Isa bukanlah anak kandungnya dan hanya anak yatim yang dibawa kabur oleh Esther, yang merupakan ketua biara yang sebelumnya. Awa dahil sa isang batang ulila. Ipinangako sa Diyos. Setelah menjelaskan semuanya, lalu Marga mulai mengungkapkan jati dirinya, di mana dia, Esther, dan juga lainnya adalah Lilim, sekte pemuja Lilith. Saat Marga akan menambahkan penjelasannya, Isa segera memukul kepalanya, hingga membuat Marga tergeletak tak berdaya. Saat Isa hendak pergi, dia mendapati beberapa suster di depannya. Pada saat itu, para suster mendengarkan teriakan Marga yang membuat mereka bergegas ke ruangannya. Lalu Isa menyusuri lorong di belakang lukisan. Namun di sana, dia mendapati lubang ke dapur sudah ditutup. Yang akhirnya, dia hanya menemukan jalan ke kamar Mirasol yang dengan terpaksa Isa pun memasukinya. Di dalam kamar tersebut, Isa dikagetkan oleh seonggok mayat yang tertutup kain putih di atasnya. Isa juga dikagetkan oleh potongan tangan yang sudah membusuk. Pada saat itu, Isa mendengar klakson mobil yang ternyata itu adalah Mukhlis bersama temannya. Isa mencoba berteriak, namun tanpa diduga, Tri datang ke sana dan membekap mulutnya. Berpindah kepada Mukhlis yang menanyakan tentang Isa kepada Helena. Helena mengatakan kalau dia tidak mengetahui tentang Isa dan adiknya. Namun Mukhlis yang tidak percaya meminta masuk ke biara untuk memastikannya. Pwede ba kaming umikot pa? Di dalam biara, Mukhlis menghampiri anak-anak panti lalu mengeceknya. Dan betapa terkejutnya Mukhlis ketika mengetahui jika Thomaslah yang ada di hadapannya. Di saat yang sama, Tri datang menodongkan senjata yang setelahnya Tri menembak Darwin hingga menewaskannya. Darwin!
setelahnya, Tri menodong Mukhlis. Namun dengan segera, Mukhlis menembak Tri hingga membuatnya tewas seketika. Helena yang marah mengambil senjata lalu menghajar Mukhlis hingga membuat Mukhlis terkulai lemas tak berdaya. Saat tersadar, Mukhlis mendapati tubuhnya yang terikat di kursi bersama Isa. Isa mengatakan kalau Thomas membutuhkan bantuan mereka. Isa juga menambahkan kalau ada makhluk lain yang tinggal di sana. Karena Isa melihat potongan tangan dan juga mayat di lantai 2. Yang setelahnya, Helena menghampiri mereka berdua, lalu membawa Mukhlis untuk ikut bersamanya. Itong kapangyarihan pwede mong Bawat patak ng dugo niya, iaalay namin. Helena membawa Mukhlis ke kamar Mirasol. Mereka juga menjemput Thomas untuk dibawa ke sana. Yang ternyata ada lubang besar di bawah ranjangnya dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Mereka bertujuan untuk memberikan persembahan terakhir sebelum ibu memulihkan diri dan menempati tubuh barunya. Namun sampai saat ini, kita pun masih belum tahu apakah maksudnya. baka magising niya siya. Hindi ka kanyang lakas. Hindi pa busog ang ina. Kembali kepada Isa yang masih terikat di kursi. Pada saat itu, Isa mendapati lemari dapur bergerak dengan sendirinya dan sepertinya ada sesuatu di belakangnya. Dan saat Isa memperhatikannya, tiba-tiba lalu mereka berdua hendak mencari Thomas. Namun tanpa diduga, Marga sudah menghadang mereka dan menodongkan senjatanya. Pada saat itu, Marga mengatakan kalau tidak ada yang bisa pergi dari sana karena segel keempat sudah dibuka. Yang setelahnya, Marga menodongkan senjata ke kepalanya sendiri, lalu menembak kepalanya. Ina, bigyan mo ko ng lakas. Helena yang mendengar tembakan segera memulai ritualnya untuk memberikan persembahan terakhirnya. Namun Mukhlis memberontak lalu menorong Helena hingga menjatuhkan mereka berdua. Suster lain yang marah segera mendorong Thomas hingga membuat Thomas terjatuh ke dalamnya. Saat tersadar, Thomas mendapati Mukhlis sudah berada di sampingnya. Di sana diperlihatkan sosok yang sepertinya adalah Ibu Mirasol yang sedang menggerogoti Helena yang sedang membaca mantra. Lalu setelahnya, Mirasol menghampiri Mukhlis dan mulai memakan kepalanya. Beralih kepada Isa yang mengambil senjata Suster Marga, lalu ke kamar Mirasol untuk mencari adiknya. Sambil menodongkan senjata, Isa menuruni tangga dan sesampainya di sana, Isa mendapati Thomas yang sedang bersembunyi. Lalu Isa menghampirinya. Okay ka lang ba? Setelahnya, Isa mengajak Thomas pergi. Namun, iblis lilit yang ada di tubuh Mirasol menghampiri Isa. Bahkan Mirasol sempat menarik kakinya. Beruntungnya, pada saat itu, Thomas menembaknya hingga membuat Ibu Mirasol tewas seketika. Setelahnya, Isa dan Thomas meninggalkan kamar Mirasol. Di sana nampak para suster yang hanya diam saja dan memberikan tatapan yang berbeda. Namun Isa tidak peduli dan berjalan begitu saja. Sesampainya di bawah, Thomas masih memikirkan anak-anak lainnya dan ingin mengajak mereka. Karena kasihan kepada adiknya, Isa memutuskan untuk menjemput mereka dan meminta Thomas untuk menunggunya. Walang iwanan. Saat Isa pergi, Thomas menunggunya di lantai bawah. Namun tidak lama setelahnya, tiba-tiba Thomas mendengar teriakan dari lantai 2. Dan saat Thomas menghampirinya, Thomas sungguh sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Ya, di sana Thomas melihat Isa yang sudah memakan anak lainnya.
Yang artinya saat ini iblis Lilith sudah menguasai tubuh Isa. Dan sekarang Isa akan menggantikan Ibu Mirasol untuk menjadi wadah iblis Lilith yang selanjutnya. Dan tamat.